warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiram wal hadrati a'immatil mujtahidin wal hadrati jami'i aulaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wal hadrati Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wal hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wal hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wa sana ilayna wa lidabil huquqi alayna wa jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut halaman 135. Sebelumnya kita penjelasannya adalah kalau tidak ketemu air atau ketemu air tapi membahayakan, maka dia atau seseorang tersebut wajib tayamum, ya, dengan ketentuan yang pertama, tayamum harus sudah masuk waktu, ya, karena tayamum itu adalah thaharah darurah, ya. Jadi tidak seperti wudu, di mana wudu itu bisa dilakukan kapan saja walaupun ibadahnya masih jauh. Kemudian boleh digunakan untuk serangkaian ibadah yang banyak dengan sekali berwudu. Nah, tapi kalau untuk tayamum karena dia taharah darurah, maka dia harus dikerjakan setelah masuk waktu, dan setiap satu kewajiban yang sifatnya fardu itu dia wajib satu kali tayamum, ya. Itu aturannya begitu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wa zawalin najasati, dan bertayamum setelah membersihkan najis, min jami'il badani, dari seluruh badan. Falau tayammama, kalau seseorang bertayamum, wa ala badanihi najasatun, sementara di badannya terdapat najis, lam yasihha, maka tidak sah tayamumuhu, tayamumnya. Qaulahur Ramliyu, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Nah, sekarang bagaimana nih? Ada perintah tayamum tapi ada perintah untuk membersihkan najis, ya. Semua ibadah, bahkan ibadah yang menjadi wasilah untuk diterimanya ibadah yang lain, itu memang harus bersih dari najis, gitu, ya. Wudu dan tayamum itu kan sebenarnya wasilah untuk disahkannya sholat, gitu, ya. Tetapi ketika bertayamum atau berwudu, ya, salah satu yang harus terpenuhi syaratnya adalah seseorang tersebut bersih daripada najis. Nah, kemungkinannya satu, ada air tapi sedikit
ya, yang kalau dipakai buat membersihkan najis dan berwudu nggak cukup. Maka yang utama adalah membersihkan najis, ya. Karena yang namanya membersihkan najis itu lebih utama, dan ya alat utama yang paling baik itu adalah air, gitu, yang paling bisa menghilangkan. Walaupun mungkin batu boleh, tisu boleh, ya. Kalau zaman sekarang banyaklah alat-alatnya. Yang penting bendanya kering, jangan ikut basah, ya. Yang paling baik mungkin sekarang tisu kali, sebagaimana yang dapat kita lihat di ya hotel-hotel atau gedung-gedung besar begitu menyiapkannya seperti itu, karena itu yang gampang menarik najis, gitu, ya, memindahkan najis atau mengangkat najis. Nah, setelah atau kalau ada air sedikit tapi nggak cukup untuk berwudu, maka utamakan untuk membersihkan najis. Untuk berwudunya ganti dengan tayamum, gitu, ya. Atau memang ya air itu memang tidak ada sama sekali, maka dalam proses pembersihan najisnya tadi itu diganti dengan alat, ya, yang memang disahkan oleh agama sebagai pengganti daripada air, ya. Yang utama, ya, yang menjadi syariat itu adalah batu. Nah, kalau tadi kita jelaskan itu adalah yang mungkin setingkat dengan kias-kiasnya dah. Batu itu dianggap bisa mengangkat najis, bendanya kering misalnya begitu, samain aja deh tuh dengan benda yang kayak begitu, ya. Tisu itu bendanya kering, bisa mengangkat najis, ya. Nah, apalagi yang kira-kira seperti itu, ya, termasuk tidak membahayakan, gitu, ya. Itu penting juga tuh. Kalau kering tapi membahayakan, nah jangan, gitu, ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi menghilangkan najis ini itu boleh dikatakan lebih utama menggunakan air daripada berwudu, karena berwudu dapat dipastikan, ya, syariatnya adalah menggunakan, bisa diganti dengan tayamum, ada rukhsah, ya, dengan tayamum. Nah, itu ketentuannya. Jadi najis wajib dihilangkan terlebih dahulu sebelum tayamum itu dikerjakan. Ai wadalika in kana indahu minal ma'i ma yuziluha bihi. Ai maksudnya wadalika, hal itu membersihkan najis, in kana indahu minal ma'i, jika di sisinya ada air, ma yuziluha bihi, yang dapat menghilangkan najis dengan air tersebut. Tuh, kalau ada air digunakan untuk menghilangkan najis, untuk berwudu, nah itu bisa dengan tayamum. Kondisinya satu, air tidak cukup. Yang kedua, menggunakan air tapi bikin penyakit, ya, atau bikin tambah sakit. Nah, berarti menghilangkan najisnya tetap harus bersih, ya, terutamanya dengan air, begitu, ya. Tapi untuk berwudu boleh ganti dengan tayamum. Wa illa, kalau tidak, sahha tayammumuhu inda Ibnu Hajar ma'a wujubil i'adati alaihi. Kalau air enggak ada, ya, sah sih tayamumnya menurut Ibnu Hajar, tapi dengan ketentuan wajib mengulang. Nah, sekarang kalau ada orang, ya, najis, ada najis di badannya, anggaplah dia buang air, ya, tapi nggak ada air, ya, nggak ada air yang dipergunakan untuk membersihkan najis tersebut, nggak ada alat lain dah, pokoknya sulit untuk dicari, ya. Ya udah, apa aja yang bisa dipakai, pakai, walaupun akhirnya tidak cukup untuk menghilangkan najis tersebut. Berarti najis itu masih ada di badan, ya. Nah, kalau najis masih ada di badan, menurut Ibnu Hajar boleh tayamum, sah tayamumnya. Tapi nanti kalau suasana sudah kembali normal, ya, air udah ada atau alat yang dapat menghilangkan najis udah ada, ibadah yang tadi dikerjakan dengan tayamum tanpa menghilangkan najis atau tidak sempurna menghilangkan najis, itu ibadahnya wajib diulang lagi, ya. Misalnya, ya, sholat zuhur nih, pas sholat zuhur kencing atau buang air besar gitu, ternyata alat buat ceboknya tuh
alat untuk istinjanya nggak ada yang pantas, nggak ada yang layak. Ya, kalau seandainya dihilangkan dengan menggunakan benda-benda yang lain selain batu, selain tisu atau apa, itu sisanya masih ada, nggak terangkat, najis masih nempel di situ. Ya, berarti kalau begitu masih ada najis yang tidak dihilangkan. Ya, masih ada najis yang nempel pada badan. Nah, menurut Ibnu Hajar, oke, ya, karena susah menghilangkan najis, karena alatnya nggak ada, air nggak ada, batu nggak ada, misalnya pokoknya buat menghilangkan najis susah dah begitu ya kan? Boleh bertayamum, tayamumnya sah, namun ibadah yang dikerjakan nanti wajib diulang. Ya, misalnya tadi sholat zuhur, ya. Ya, kalau kondisi kayak begitu tuh udah tayamum, ya. Nah, setelah tayamum sholat, padahal di badannya masih ada najis yang belum semuanya terangkat, mungkin begitu, ya. Udah nggak apa-apa. Nah, lalu tayamum, lalu sholat zuhur. Sholat zuhur yang ini nih nanti wajib diulang karena tayamumnya itu masih ya dihinggapi najis pada badannya, gitu. Wa indal Jamal Al-Ramli, dan menurut Syekh Jamal Al-Ramli, yusalli salata faqidit tahurain, ia boleh salat sebagaimana salatnya orang yang tidak mendapatkan dua alat untuk bersuci, yaitu air dan debu. Terus tayamum ibadahnya bagaimana? Bila tayamumin tanpa harus tayamum, ya. Udah ibadah aja udah. Mau wudu nggak ada airnya, ya kan? Mau tayamum, persyaratan untuk bersucinya nggak ada, ya udah sholat aja, sholat untuk menghormati waktu, ya, karena ya hilangnya atau tidak adanya dua alat bersuci, tidak ada air, tidak ada debu, tuh seolah-olah tuh kayak begitu dia, ya. Jadi kalau ada kondisi di mana seseorang akan tayamum tetapi dia tidak mampu, tidak bisa membersihkan najis dari badannya, ya. Nah, orang tersebut katanya menurut Syekh Jamal Ar-Ramli, sholat saja, ibadah aja, hanya ibadahnya itu disamakan seperti orang yang tidak menemukan air dan orang yang tidak menemukan debu untuk tayamum, ya. Hakadzalika Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, demikian dijelaskan oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Kalau yang ini nih udah otomatis dah tuh ulang semuanya kalau begitu, ya harus diulang apabila nanti kondisinya sudah normal kembali. Kalau nggak normal ya udah terus begitu aja, ya mau diapain, karena kondisi tidak memungkinkan. Kondisi yang hampir mendekati normal pun, ya menurut sebagian ulama nggak perlu katanya ada diulang, ya. Kenapa? Emang ibadahnya kondisinya saatnya lagi begitu, mau diapain, katanya begitu, ya. Misalnya begini, kita nih di kampung kita, ya biasa ada air, tiba-tiba kering, tiba-tiba listrik padam, ya 2-3 hari air udah habis tuh persediaan, ya. Nah kesononya air udah habis, ya, kecuali mungkin ya buat minum, buat apa segala macam, tapi buat ibadah nggak bisa. Nah ibadah yang kayak begitu tuh nanti ganti dengan tayamum, ya. Nah berapa hari itu tayamum, ya listriknya padam berkepanjangan, suasana kering lagi begitu. Nah anggaplah seminggu, ya sholat dengan tayamum terus begitu, ya kan. Nah sebagian ulama bilang ini wajib diulang karena ada di wilayah yang biasa ada air, itu satu. Ada ulama yang bilang nggak usah, ya nggak usah diulang. Kenapa? Emang kondisi yang ada saat itu ya begitu, ya. Karena kondisinya kondisi kayak begitu, mau dipaksain bagaimanapun tetap saja nggak bisa diubah kondisinya, gitu, ya kan. Yang dalam kondisi kayak begitu ya sudah ibadahnya harus begitu. Nah itu namanya rukhsah, ya dari Allah. Kalau seandainya rukhsah harus ngulang lagi, apa artinya rukhsah kalau begitu, ya? Nah, maka harus dimaknai bahwa rukhsah memang merubah sesuatu yang susah menjadi mudah. Nah, di mana mudahnya? Di saat kondisi memang tidak memungkinkan
berwudu, ya ganti dengan tayamum. Nah, kondisi kayak begitu, ya sudah. Ya, ibadah yang itu udah diterima sama Allah katanya. Memang kondisinya kayak begitu. Nggak perlu ngulang lagi. Nah, itu ada yang berpendapat demikian. Bagaimana sikap kita terhadap dua pendapat yang seperti itu? Ya, kalau buat pribadi saya lebih baik ambil tindakan yang hati-hati saja begitu. Pendapat ulama ini dua-duanya sama-sama benarnya, sama-sama kuatnya. Kalau yang satu mungkin yang pertama yang wajib mengulang karena memang kondisinya udah normal sehingga ya kondisi seperti itu harus diulang. Yang berpendapat kedua bahwa nggak perlu diulang karena memang kondisi saat itu beribadah dalam kondisi tidak ada air, itulah yang Allah tetapkan, dan karena adanya rukhsah maka Allah membiarkan dan mempersilahkan ibadah dalam kondisi sebagaimana apa adanya. Nah, bagi kita kalau memang kita memiliki kesempatan, waktu, tenaga, ya dan lain sebagainya itu bisa kita ulang, alangkah baiknya yang ibadah-ibadah ya dengan kondisi tidak sempurna tersebut itu sebaiknya diulang, ya supaya keluar dari khilaf katanya. Ada khilaf antara para alim ulama. Nah, kemudian al-khuruj minal khilaf aula katanya. Keluar daripada ya perbedaan pendapat itu jauh lebih baik. Kalau begitu ya kalau kita punya kesempatan yang banyak, air udah ada dan segala sesuatunya sudah normal, balik kembali, ya alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau diulang. Kalau enggak ya sudah, yang penting ibadah pada waktu itu benar sesuai dengan yang diatur oleh syariah, yang diatur oleh hukum fikih, syarat dan rukunnya terpenuhi, oh berarti sudah dianggap sah, ya tidak perlu ada yang diulang. Kejadian ini pernah terjadi pada masa Rasulullah dulu, ya. Seorang sahabat tiba di satu tempat, ya di saat itu ternyata air enggak ada. Dua-duanya tayamum tuh pada masa itu, ya. Akhirnya sholat, ya. Setelah selesai sholat ternyata air ada, ya ternyata air ada, ditemukan tuh air. Satu di antara sahabat tersebut mengulang salatnya dengan berwudu karena udah ada air. Yang satu mengatakan, ya ngapain? Tadi kan sholat memang kondisinya kayak begitu, ya kan gitu. Akhirnya dua orang ini menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kami kondisinya begini, ya kan. Yang satu ngaku saya sholat dengan tayamum dan saya tidak ngulang. Ya, yang satu bilang saya sholat pertama dengan tayamum, setelah ada air saya ulang sholat lagi dengan wudu. Dua-duanya Nabi benarkan. Kamu benar, ya kan? Sesuai dengan syariat kamu sudah sah. Kamu mendapatkan 2 pahala kata Nabi, ya. Karena kamu sudah melaksanakan yang benar dan mengulang kembali, ya, untuk memperbaiki misalnya, ya. Nah, jadi dibenarkan dua-duanya oleh Rasulullah gitu. Nah, berarti kalau kita udah beribadah sesuai dengan syarat dan rukunnya benar, kita pilih dengan 2 pendapat yang Rasulullah ajarkan tadi itu, berarti kita nggak salah kalau gitu, ya benar namanya. Nah, yang paling baik supaya dapat 2 pahala, nah itu tadi, ya yang ngulang, ya kan Nabi bilang tuh kamu dapat 2 pahala katanya begitu karena ngulang gitu, ya. Berikutnya wa ma'rifatil qiblati, bertayamum, ya sesudah masuk waktu, sesudah membersihkan najis, dan yang ketiga setelah mengetahui adanya kiblat. Kiblatnya kemana? Begitu, ya. Mungkin ini apabila ada di daerah tertentu yang mungkin kita baru sampai ke situ kali, ya. Kita masuk ke wilayah yang mungkin kita nggak tahu arah kiblatnya, itu seperti itu. Kalau kita di sini nih di kampung kita udah tahu arah kiblat, ya berarti udah nggak perlu, ya mengetahui arah kiblat. Kenapa? Karena mengetahui arah kiblat itu menjadi sesuatu yang dipersyaratkan dalam tayamum, karena tayamum sekali lagi tahurah darurah, gampang hilangnya, gampang rusaknya, gitu ya. Khawatir kalau tayamum itu ya
batal atau apa segala macamnya, sementara kiblatnya belum diketahui, itu sholatnya nanti menghadap kemana? Ya, nah untuk itu bagi kita yang tiba di satu tempat di mana kita nggak tahu kiblatnya, maka kiblat harus kita cari dulu. Ya, udah tahu nih kiblat, oh ke sana, badan sudah bersih, ya kan, waktu sudah masuk, baru deh ya melaksanakan tayamum. Bagaimana cara mengetahui kiblatnya? Bi ayyajtahida fil qiblati, di mana dia berupaya untuk mencari kiblat qabla tayamumi, sebelum dia melaksanakan tayamum. Jadi cari dulu kiblatnya. Bagaimana menentukan kiblat? Kalau memang kita punya alat, ya kita pakai alat yang modern sekarang untuk mencari kiblat. Kalau tidak, kita pakai matahari ya untuk menunjukkan kiblat. Biasanya arah timur, nah ke barat itu umumnya adalah arah kiblat, begitu aja ya, umumnya seperti itu ya. Kalau tidak ya, turun di wilayah yang mungkin ya tidak terkena sinar matahari, bisa nggak tuh ya gitu ya kan. Kalau ada wilayah yang kayak begitu, sudah ijtihad ya, saya menetapkan arah sana kiblat, udah ya, jadilah arah tersebut sebagai arah kiblat. Andaikan di dalam sholat yang 4 rakaat ya, 4 arah kiblat, kita kagak yakin tuh begitu, udah ketika kita rakaat pertama ngadep sono no, ya kan, Allahu Akbar. Pas rakaat kedua kayaknya ke sono no, ya kan. Ragu nih hati kita, kalau menghadap ke saya ini kayaknya kagak bener ini, ya kan, pindah tuh buru-buru ya, karena ragu udah di sini nih ya. Kan nggak boleh kalau ada keraguan, harus pindah kepada yang yakin. Udah 1 rakaat, berarti udah 2 rakaat yang kedua nih, ya kan. Terpikir lagi, ini bener gak nih kiblat sini ya, ya kan? Jangan-jangan salah nih, ya kan? Ragu lagi, kemana nih kalau gitu? Nah, ke sono, ya kan? Nah, pindah ke sono, ya. Kalau masih ke sini, sementara di sini ada keraguan, nggak boleh, ya. Ya karena apa? Harus ya kepada arah kiblat yang yakin. Kalau arah kiblatnya ditentukan tapi ragu, nah itu berarti kagak benar gitu. Andaikan sholat 4 rakaat berubah 4 arah kiblatnya, tapi memang yakin gitu, dari awal yakin tapi ragu lagi, ya pindah kepada yang yakin ya. Terus begitu, akhirnya 4 rakaat 4 kiblat beda-beda gitu, sudah nggak jadi masalah ya. Karena yang diyakini setiap kiblatnya itu, setiap rakaatnya yaitu gitu. Dan muncul keraguan, maka setiap yang ada yang ragu, pindah, harus ya pindah kepada yang yakin. Nggak boleh membiarkan diri ya ada pada posisi yang ragu terus menerus begitu. Wahada ma'tamadahu Ibnu Hajar fi kutubihi, ini yang dijadikan pegangan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab-kitabnya ya, yaitu adanya keharusan untuk mengetahui arah kiblat. Wa naqalahu syaikhuhu fi syauhir raudi anit tahqiq wa tamadahu fi tahrir, dan dinukil oleh gurunya ya di dalam syarah ar-raud dari kitab at-tahqiq, dan dijadikan pegangan di dalam kitab at-tahrir. Warajjaha fi mawadi'a ukhar, dan beliau menilai lebih unggul pada tempat-tempat yang lain min syarhir raudi, dari kitab syarah ar-raud ya, bahwa apa? Jawazut tayamumi, menekankan, mengedepankan bolehnya tayamum qablal ijtihadi fil qiblati, sebelum berupaya untuk mencari kiblat. Jadi Ibnu Hajar masih memperbolehkan silakan tayamum sekalipun belum mencari kiblat, ya, belum mengetahui arah kiblat. Tapi yang paling baik ya cari kiblat dulu. Khawatirnya apa? Tayamumnya tayamum adalah thaharah darurah, pas nyari kiblat kagak ketemu-ketemu ya, tiba-tiba waktu sholat yang wajib habis. Nah akhirnya itu di situ salahnya tuh jadinya ya, nyari kiblat nggak ketemu-temu, sono salah, sini ragu dan sebagainya ya kan. Nah akhirnya giliran mau sholat waktu habis,
Nah, akhirnya itu berarti dia tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Untuk itu, kalau ada di satu wilayah yang kita tidak tahu arah kiblatnya, cari dulu, ya, dengan berbagai macam cara sampai akhirnya dengan ijtihad, gitu, ya. Pokoknya berdasarkan keyakinan aja dah, ya, bahwa kiblat arahnya sini, ya. Mau cari alat nggak ada alatnya, mau cari matahari, mataharinya juga belum terbit, atau mungkin suasananya mendung, hujan dan lain sebagainya, gitu, ya. Wa'tamadahul mughni wan nihayah, ya. Dan pendapat ini dijadikan pegangan yang kuat di dalam kitab Al-Mughni dan kitab An-Nihayah. Hakadzalika Muhammadun Al-Qurdi, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qurdi. Wa yakunu tayammumu biturabin, dan keadaan tayamum tersebut dilaksanakan dengan debu, ya. Ai bi jami'i anwa'ihi, yaitu dengan macam-macam debu. Wa in ikhtalafa launuhu, sekalipun mungkin warnanya berbeda-beda, hatal abyada, sampai yang berwarnanya putih, al maqula safahan, ya, yang bisa dimakan kali warna. Ada debu, ada tanah yang berwarna putih yang bisa dimakan kalau dalam keadaan darurat. Wal armania, dan debu armani, al maqula tadawiyan, yang bisa dimakan sebagai obat, gitu, ya. Terus terang saya belum tahu nih, ya, ada debu yang berwarna putih yang bisa dimakan, tapi beberapa informasi, ya, ada di satu kampung tertentu itu tanahnya memang coklat sih seperti biasa, tapi dia kalau dikerik gitu tuh bisa dibikin tipis begitu, lalu akhirnya dibakar dan kemudian dimakan, ya, oleh penduduk tersebut, begitu. Tanah padahal, ya, begitu. Kayak keripik dah begitu, ya. Tanahnya itu tuh agak keras, atau memang dibikin diadonin begitu, pas kering, nah itu kemudian dikerikin gitu, setelah itu dibakar. Nah, habis dibakar lalu dijadiin makanan, gitu, ya. Debunya yang bagaimana? Khalisin, ya, yang murni, betul-betul debu yang tidak bercampur dengan apapun, ya. Min khalitin, murni dari campuran-campuran, karamalin, seperti pasir, naimin, yang halus, yaltasiqu, yang masih bisa nempel, bil adui, dengan anggota tayamum, ya. Jadi betul-betul debu itu debu yang murni, jangan sampai bercampur dengan yang lainnya. Wa karramlin naimi, sama bercampurnya dengan pasir yang halus, ya, apabila bercampur dengan az-za'faran, ya. Za'faran itu bubuk warnanya kuning, ya, kayak kuning kunyit begitu. Wadaqiq, dan tepung, wanahwuhuma, dan lain sebagainya. Artinya jangan sampai debunya bercampur pasir, jangan sampai debunya bercampur bubuk za'faran, jangan sampai debunya bercampur dengan tepung dan lain sebagainya. Wa in qallal khalitu, sekalipun campurannya sedikit. Nah, jangan gitu. Cari debu yang betul-betul murni debu. Adapun kalau udah debu murni, mau warnanya apa aja, nah itu nggak jadi masalah. Yang penting betul-betul debu, ya. Mungkin kalau umumnya nih, kemungkinan besarnya nih, ya, yang namanya debu mungkin dekat dengan warna tanah, coklat misalnya, ya kan. Kalau tanah lempung kali itu agak keputih-putihan, sangat memungkinkan juga. Yang penting itu adalah betul-betul tanah murni, ya, debu murni, bukan bercampur dengan sesuatu yang lain. Kenapa begitu? Ya, kenapa tidak boleh bercampur dengan yang lain? Itu sangat dikhawatirkan apabila bercampur dengan sesuatu yang lain. Satu, ya, yang paling besar nih, itu dikhawatirkan berbahaya bagi anggota
bagi anggota tayamum. Anggota tayamum yang paling utama kan muka dan tangan. Nah, andaikan orang bertayamum, debunya bercampur dengan sesuatu, nggak diperiksa lagi. Anggaplah pasir. Pasirnya ternyata pasir berbahaya, mungkin beracun dan lain sebagainya. Langsung saja diusapin ke mukanya. Nah, tiba-tiba terjadi sesuatu yang membahayakan pada mukanya. Nah, itu yang dijaga oleh agama supaya ketika kita betul-betul mau tayamum, maka periksa tanah tersebut jangan sampai bercampur dengan sesuatu. Yang lebih-lebih apabila campurannya itu berbahaya gitu ya. Kalau campurannya enggak berbahaya ya, seperti disebutkan tadi tuh pasir, za'faran, tepung, itu dianggap karena tidak sempurna debunya begitu, karena pasir dan za'faran serta tepung tadi kan bukan debu, sementara yang diperintahkan oleh agama ya bertayamum itu harus dengan debu gitu. Syarat berikutnya selain debu yang murni debu, tahurin ya, debu yang suci. Berarti kalau begitu fala yasihu bimusta'malin, tidak sah menggunakan debu yang sudah digunakan. Wa huwa ma baqiya bi'udwil masihi, yaitu debu yang tersisa pada anggota ya yang membasuh, wal mamsuhi, dan yang dibasuh. Au tanathara, atau berguguran, minhu ya, dari tangan yang membasuh atau yang dibasuh, ba'da imsasihil basyarata, setelah diusapkan ke kulit gitu ya. Afadahur Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Nah, gini. Kita kalau tayamum, kemungkinannya nih ya, nih, debu kita ambil ya, dengan tapak tangan kita. Debu kita ambil. Nah, hati-hati. Nih, yang ada di tangan kita berarti namanya debu yang akan kita pakai. Kalau kita jatuhin nih debu-debu yang ada di tangan kita ke tempat pengambilan, maka bercampurlah debu mustakmal dengan debu yang akan kita pakai. Para ulama bilang itu enggak boleh katanya. Maka ambil dari sini ya, supaya jangan terlalu tebal, tiup di daerah sini atau daerah mana saja, yang penting jangan jatuh ke tempat pengambilan debu utamanya. Tiup bori namanya turab mustakmal, debu yang sudah dipakai. Enggak boleh dipakai lagi untuk tayamum tangannya, atau tangan kiri atau tangan kanan, harus dirubah gitu ya. Berarti ambil lagi ya debu yang baru lagi untuk tangan kanan dan tangan kiri. Ini kalau debunya memang disiapin untuk betul-betul ambil debu, lalu siapin tempatnya. Nah, sekarang kondisi kita kan bisa jadi tidak seperti itu ya. Misalnya kita dalam perjalanan ya. Kalau kita dalam kondisi perjalanan, kita hanya diminta untuk menduga bahwa di satu tempat tersebut ada debu gitu ya. Di satu tempat tersebut ada debu. Namanya zon ya. Maka kita tempelin tangan kita nih, tandai di sini nih, misalnya begitu, satu. Nah, maka tayamum untuk muka. Kalau udah di sini, jangan di sini lagi untuk tangan. Ya, ini namanya di sini udah mustakmal ya. Maka pindah di sini gitu, atau di sini. Kalau di sini ada bagian bawah, naikin ke atas begitu. Dan jaga-jaga nih, kalau kita sholatnya mau satu-satu ya, tidak dijamak begitu, ingat-ingat ini yang ini udah dua nih, udah dipakai. Nanti kalau mau buat sholat asar di sini pakainya begitu ya. Atau termasuk juga kalau kita sholatnya ingin dijamak ya, dihimpun zuhur dan asar karena bepergian jauh ya, nggak bisa turun dan lain sebagainya, maka tayamum. Sholat zuhur tayamum sini 1, 2 tuh ya kan. Ntar mau sholat asar kan harus satu-satu tayamum kan, pindah sini 1, 2 tuh begitu ya. 1 untuk muka, 2 untuk tangan. Nanti untuk tuh sholat zuhur dulu tuh, sholat asar tayamum lagi ya, pindah tempatnya. Jangan di tempat yang sama, di situ juga diambil
debu yang sama juga. Nah, nanti akibatnya tadi dikatakan tidak lagi tahur, ya, tidak lagi suci, tapi dikatakan sebagai debu yang mustakmal. Ya, mustakmalnya tadi tuh yang di sini dipakai lagi, tuh, ya. Atau yang di sini kejatuhan debu yang ada di tangan kita. Nah, itu masuk dalam kategori juga namanya mustakmal juga gitu. Satu, itu mustakmal. Termasuk yang udah ada di muka jatuh ke tempat pengumpulan atau penampungan debu, itu juga bisa jadi dianggap sebagai yang mustakmal juga. Jadi kalau kita nih misalnya naruh debu di sini, maka tayamumnya kira-kira di sini dah nih. Biar kalau kita ngusap, nah jatuhnya nih, ya jatuhnya debu-debu yang sisa ke bawah sini. Terus giliran tangan pindah kemari, ya kan, supaya jangan jatuh di sini. Giliran yang kiri kemarin begitu ya kan, supaya tidak jatuh di sini. Kenapa? Jatuhnya ya debu-debu yang ada di muka atau di tangan ke tempat pengambilan debu utama itu dianggap menjadikan debu yang ada di sini sebagai benda yang mustakmal, ya. Nah, kalau kita pikir-pikir segitu repotnya sih, ya, tayamum, terus berwudu dan lain sebagainya. Ya, itulah Islam. Ya. Satu sisi mungkin diberatkan, tapi nanti pada sisi yang lain juga ada yang diringankan. Dalam hal kita melaksanakan sholat, aturannya bukan aturan manusia, itu begitu. Ya. Aturannya adalah aturan Allah. Kenapa? Emang pengen ketemu Allah. Maka setiap aturan yang di dalamnya akan ketemu dengan Allah, maka yang atur adalah Allah gitu. Kita kalau mau masuk bioskop di 21 dah, itu yang ngatur jam kita 21 ya. Ada film nih bagus begitu. Terus kita datang ke 21. Tuh film sekarang aja stylenya. Gue datangnya sekarang. Ya kan? Kata 21, emang lo yang punya bioskopnya, gitu kan? Gampang aja gitu. Jadi waktu saja 21 yang ngatur gitu, ya. Berarti kalau begitu sama seperti sholat. Sholat itu ada waktunya. Yang ngatur siapa? Yang punya sholat gitu. Karena sangat memungkinkan ya di waktu-waktu itulah Allah merasa dirinya ada gitu, ya kan? Dirinya menyempatkan diri untuk bertemu dengan hambanya di waktu itu. Di waktu yang lain bisa jadi kita katakan saja Allah sedang melaksanakan tugas yang lainnya, begitu, bukan tugas menghadap kepada hamba-hambanya. Itu begitu aturannya. Sisi lain bahwa ketika kita melaksanakan sholat, syarat dan rukunnya begitu ketat, begitu susah, begitu misalnya, bukan kenapa-napa, karena memang dalam hal berhadapan dengan Allah berbeda dengan berhadapan dengan makhluk. Satu itu begitu. Yang kedua, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat, Allah memberikan balasan sholat bukan balasan yang ecek-ecek gitu, bukan balasan yang kawe-kawe gitu. Andaikan nih sholat ini balasannya cuma dapat kipas angin, saya kira ya sholat nggak perlu susah begini gitu, ya. Wahai orang yang beriman, sholatlah kamu, ya kan? Nanti saya kasih kipas angin, begitu misalnya. Masa bodoh amat, sembahyang aja gimana kayak kan? Ya ada yang cuma kipas angin doang. Permasalahannya adalah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nanti ada penghisaban. Yang dihisab pertama adalah sholat. Oleh karena itu sholat menjadi penghubung atau menjadi alat yang memungkinkan bagi seorang hamba bertemu dengan Tuhan atau masuk ke dalam surga. Hadiahnya surga wajar kalau pelaksanaannya berat atau susah atau persyaratan-persyaratannya ketat begitu. Karena apa? Hadiahnya sangat luar biasa begitu ya. Berbeda dengan hadiah-hadiah yang KW-KW begitu. Kalau hadiahnya KW-KW nggak perlu kerja juga nggak apa-apa, ya kan? Misalnya ada nih di Al-Quran, hadiah sholat itu adalah dapat kipas angin. Gue mendingan udah mau ngapain, kipas angin doang, gue bisa beli kan begitu ya kan. Masalahnya hadiah pahala daripada sholat itu adalah sesuatu yang kita kagak bisa beli masalahnya, ya.
Ketika kita nggak bisa beli, kita nggak bisa dapatkan kecuali datangnya dari Allah. Allah mempersyaratkan begini-begini, ya mau nggak mau harus kita kerjakan. Nah, ketika kita betul-betul menjalankannya dengan loyalitas yang tinggi, itu baru namanya Islam, gitu ya. Islam itu artinya al-inqiyad, ya. Al-inqiyad itu bahasanya loyalitas. Ya, disuruh apa aja, oke. Disuruh bagaimana saja, siap. Ya, itu namanya disebut dengan al-Islam, al-inqiyad, tunduk, ya. Tunduk bukan berarti tunduk kayak orang nundukin badannya, bukan. Menuruti, melaksanakan semua segala perintah dengan hati yang damai, dengan hati yang tenang, dengan hati yang ikhlas. Itu namanya disebut dengan al-Islam, yang maknanya adalah al-inqiyad, yaitu tunduk secara loyalitas yang tinggi, begitu ya. Disuruh sholat begini, kerjain, ya. Itu namanya disebut dengan Islam. Kalau ada di dalam proses melaksanakan perintah ada ketidaknyamanan pada diri kita, berarti kalau gitu Islam kita belum beres, ya. Masih ada ketidaknyamanan ketika kita diperintahkan oleh Allah. Kok begini sih, kok begitu sih, kok berat sih, dan lain sebagainya. Berarti kalau gitu Islam kita, iman kita belum beres. Supaya bisa kita nilai Islam kita itu baik, nilai aja diri sendiri kita. Waktu ibadah enak enggak? Ya, waktu ibadah enak enggak? Nah, ketika waktu ibadah itu enak, dijalani dengan ringan, dengan nyaman, dengan tenang, tidak ada sesuatu yang mengganjal gitu di hati. Nah, kemungkinan besar tuh iman kita makin baik, ya. Orang ada nggak tuh istilahnya begini, kalau udah sholat tenang dah, udah begitu ya. Kalau kita jangan begitu, jangan kalau udah sholat tenang. Sebaiknya ketika lagi sholat itu tenang gitu, ya. Di waktu sholat itu enak gitu, jangan udah sholat baru bilang enak. Salah kalau begitu mah, ya kan. Yang benar itu waktu sholat khusyuk, jiwa kita enak melaksanakannya. Kalau waktu sholat mah ngedumel, sialan, sholat lagi katanya. Habis sholat, enak dah, ada sholat lah. Yang Allah suruh, ya, yang Allah suruh enak di dalam sholat, enak di dalam puasa, gitu. Jangan bilang alhamdulillah udah puasa, udah buka, ya enak. Namanya udah makan 3 bakul, ya kan. Udah buka, ya enak, namanya begitu. Waktu sholat juga begitu juga. Yang paling baik, yang paling benar di waktu sholat, di situ enak. Jangan bilang, alhamdulillah dah sholat dah enak dah. Ya, bukan kalau begitu. Itu mah namanya ingin melepaskan diri dari kewajiban kalau begitu, ya kan. Itu seperti itu. Kita nggak boleh, ya, sholat itu kita tuntut sebagai sebuah kewajiban yang akhirnya membebani kita, ya. Nah, supaya bagaimana beban sholat itu tidak menjadi beban bagi kita. Nah, laksanakan, ya, sholat itu dengan loyalitas yang tinggi, ketaatan yang tinggi, sehingga kita melaksanakannya dengan nyaman, dengan enak. Di waktu sholat kita enak, bukan selesai sholat enak, gitu ya. Diganti nih kita nih sekarang, ya. Waktu sholat itu yang enak, ya. Jangan enak kalau udah sholat. Ya, itu mah habis berhubungan sama bini juga bilang begitu, enak gitu ya kan, sama kalau begitu. Ya, habis makan enak, ya udah senang, kenyang, ya kan, begitu. Bagaimana, ya, waktu makan itu enak, itu misalnya begitu. Adapun selesai makan kagak enak atau apa tuh jadi lain urusan lagi. Nah, sholat juga begitu juga. Nah, ini membutuhkan, ya, keimanan yang sangat tinggi. Kita nggak bisa, ya, melaksanakan perintah Allah itu dengan hati yang nyaman kalau tingkat loyalitas dan ketaatan kita kepada Allah masih setengah-setengah, ya. Bagi orang yang imannya sudah makin hari makin naik, kelihatan tuh, ya, bagaimana dia dengan enaknya bisa melaksanakan perintah. Nah, itu di situ, ya, bukan selesainya. Kalau selesai sih semua juga pasti ada rasa enaknya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin sura'atal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairu wa qulubana qulubal mutal 'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi